Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gue, Salam Speak Speak di channel Pejuang Hijrah. Video kali ini gue bakal bahas pertandingan antara Spezia melawan Juventus ya semalam. Dan akhirnya Juventus menang juga, meraih 3 poin nih. Tuh, skornya 4-1 coy, dan CR mencetak 2 gol. Kalau dari kita lihat statistik pertandingan, di sini shoot on target Juve 3, Spezia 4, dan ball possession juga Juventus 53 berbanding 47%. Kalau lihat dari sini sih sebenarnya dari kedua klub ini cukup berimbang. Bahkan sempat buntu kalau Ana lihat pertandingan semalam tuh ya. Jadi semalam tuh sempat seri satu sama, dan di situ buntu serangan Jupe nih. Gue nggak tahu Pirlo nih. Kita lihat line up permainannya nih. Ya, ada kiper legendaris ini, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo, Arthur, McKennie, Chiesa, Dybala, Morata. Ini sebenarnya ya rotasi pemain juga ya, karena kemarin Jupe habis melawan Barcelona. Nah, jadi rotasi, dan di sini juga ada pergantian pemain. Di sini Jupe melakukan 3 pergantian. Ronaldo masuk di menit 56. Ramsey masuk, Rabiot, Kulusevski, dan Prabota. Ini kalau lihat dari sini sih sebenarnya sempat buntu tuh satu sama tuh. Dan akhirnya CR dimasukkan di menit 56. Nah, akhirnya disitulah keran gol terbuka. Karena memang faktor CR juga sih yang bikin semangat teman-teman juga. Kalau kita lihat di analisa taktiknya kira-kira seperti ini, bro. Jadi awal pertandingan tuh sebenarnya Pirlo memasang formasi 3-5-2 ya, pakem dia ya, dengan Danilo, Demiral, Bonucci nih, dan di belakang ada kiper legendaris Opa Buffon ya. Nah, terus di sini yang menarik nih ada Arthur nih. Arthur nih sebagai playmaker atau defense midfielder. Jadi posisi ini tuh posisinya waktu ibaratnya kayak Pirlo waktu masih bermain gitu. Jadi secara tidak langsung Pirlo ini memberi instruksi kepada dia agar dia yang mengatur serangan sebagai penyeimbang pola permainan. Jadi Arthur ini berperan sebagai di playing playmaker gitu, dan dia bermain cukup bagus pada semalam tuh. Dia benar-benar mengontrol pertandingan gitu. Dan herannya gue kemarin juga kenapa dia nggak dimainkan waktu lawan Barca gitu. Padahal kan biasanya kalau mantan tuh ada motivasi tertinggi gitu, ada motivasi lebih gitu. Ya jadi beginilah. Jadi kira-kira formasi pada waktu awal ini, pada proses penyerangan seperti ini ya, dengan formasi 3-5-2 ini. Nah, dan ini juga dari Spezia, dia selalu mengepres ini yang 3 ini nih. Dia nggak membiarkan Jupe bergerak bebas, jadi langsung dipres semuanya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi sebenarnya lebih banyak, akhirnya banyak permainan bola di belakang nih, karena space di sini bisa kosong gitu kan. Lebih banyak akhirnya cuma bolak-balik tengah belakang gitu kan, karena buntu gitu. Sampai menit 56 akhirnya Pirlo berani mengubah taktik strateginya ya, dengan dia memasukkan Ronaldo ya. Bentar nih, gue coba masukin. Jadi Dybala tuh diganti Ronaldo. Nah, terus menit 62 tuh Ramsey masuk menggantikan McKennie nggak jelas mainnya. Terus Rabiot masuk gantiin Bentakur nggak jelas, back pass terus Kulusevski menggantikan Morata, dan terakhir Prabota gantiin Bonucci. Nah, dengan masuknya beberapa pemain tadi, otomatis formasi juga berubah coy. Jadi secara nggak langsung formasinya jadi seperti ini. Prabota jadi bek kiri, Danilo dan Demiral nih di posisi 2 center back, dan Arthur masih tetap posisinya di situ. Nah, kira-kira jadinya formasinya 4-3-3. Nah, pada posisi ini jadi memungkinkan serangan ini lebih
lebih berkreasi lah dibandingkan 352 tadi. Jadi banyak ruang yang terbuka di sini gitu. Ini salah satu keuntungan Jupe ya, memiliki banyak gelandang, banyak pelapis ya. Jadi bisa berganti taktik di saat-saat tertentu. Nah, jadi dengan masuknya CR ini berubah formasi yang tadinya 3-5-2 jadi 4-3-3. Sebenarnya bagus nih seperti ini. Jadi kalau ketika tim mengalami buntu, itu seorang pelatih tuh harus ada strategi alternatif gitu. Biar ada hasil yang sesuatu yang beda gitu, yang permainannya nggak dibaca, nggak ditebak lawan gitu. Jadi memang harus seperti ini, Pirlo harus dipertahankan terus dia walaupun masih beradaptasi ya, masih ya gonta ganti ya. Tapi itulah proses lah. Jadi sebagai Juventus ini sabar aja. Dan ini Chiesa juga bagus, dia nggak pernah berhenti berlari, dia naik turun terus, dia membantu pertahanan dan juga membantu menyerang ketika diserang gitu. Jadi kalau Juve waktu diserang itu ini turun juga nih. Nih, ketika misalnya menguasai bola space ya, ini turun jauh menyisakan Ronaldo di depan. Nah, itu. Jadi kalau di formasi 4-3-3 tadi itu si Cuadrado, Chiesa, Kulusevski ini untuk bagian sisi sayapnya ini sulit ditembus karena mereka ada di posisinya tersebut gitu. Jadi ini bagus pertahanan dibandingkan 3-5-2 itu menyisakan ruang kosong itu sebenarnya kalau ketika diserang itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ya akhirnya pokoknya intinya Pirlo baguslah. Dengan masuknya CR yang baru sembuh, dia langsung ngamuk lah ibaratnya ya, mencetak 2 gol gitu. Jadi kita nantikan saja apakah akan ada perubahan-perubahan formasi lagi di pertandingan Juventus lainnya. Mungkin gitu aja dari gua. Kalau ada saran atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar buat jadi masukan gua. Oke, salam speak, salam tifosi Serie A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.